Pandemi COVID-19 membuat kita familiar dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Tapi tahukah kamu siapa Sulianti Saroso? Sosok yang namanya diabadikan untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 itu? Julie Sulianti Saroso adalah tokoh kedokteran Indonesia dengan dedikasi yang tinggi untuk dunia kesehatan RI. Ia merupakan perempuan kelahiran Karangasem, Bali pada 10 Mei 1917. Dalam catatan sejarah bidang kesehatan di Indonesia, Profesor Dr. Sulianti Saroso MPH PhD adalah nama penting untuk dua urusan. Yang pertama, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta keluarga berencana atau KB. Di masa penjajahan Belanda, Dr. Sul aktif memberikan bantuan kesehatan. Sepak terjang Sulianti sebagai dokter pada masa perjuangan patut diacungi jempol. Dirinya selalu mengusahakan obat dan makanan untuk para pemuda dan pejuang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sulianti semakin memfokuskan diri pada dunia kedokteran. Dirinya bekerja di Kementerian Kesehatan berturut-turut dari tahun 1951 sampai 1961. Atas dedikasinya yang tinggi, Sulianti mendapatkan beasiswa UNICEF untuk memperdalam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ibu dan anak di Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kembali ke Indonesia, Dr. Sul membawa banyak gagasan mengenai kesehatan ibu dan anak, terutama untuk pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan gerakan keluarga berencana atau KB. Namun, saat itu gagasannya tidak mendapat lampu hijau dari pemerintahan Soekarno-Hatta karena dianggap kurang tepat dan kurang pantas secara moral. Gagasan keluarga berencana Dr. Sulianti baru diterima pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program Keluarga Berencana. Dedikasi Dr. Sul dalam bidang kesehatan membawanya menjadi anggota Badan Eksekutif dan Ketua Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia yang berhak menetapkan Dirjen WHO. Saat itu, dalam 25 tahun pertama WHO, hanya ada dua perempuan yang terpilih sebagai Presiden Majelis Kesehatan Dunia. Yang pertama, Rajkumari Amrit Kaur dari India dan Julie Sulianti Saroso dari Indonesia. Di tengah-tengah kesibukannya di dalam dan di luar negeri, Dr. Sul terus mengawal salah satu idenya untuk mengembangkan Rumah Sakit Karantina Tanjung Priok menjadi rumah sakit pusat infeksi dengan teknologi terbaru, piranti mutakhir, serta sumber daya manusia yang mumpuni. Tujuannya agar rumah sakit tersebut bisa menjadi rumah sakit rujukan sekaligus lembaga pendidikan serta pelatihan. Namun, menjelang pembangunan RSPI, Dr. Sulianti wafat pada 1991. Maka tidaklah aneh jika nama Profesor Sulianti Saroso pun disematkan sebagai nama resmi rumah sakit tersebut saat diresmikan pada tahun 1995.